majunya Gibran jadi cawapres itu memang mesti dilawan kok. Iya, ini perlu dilawan. Ini tidak sekedar kepantasan saja. Bukan hanya soal kekuasaan saja. Tidak pula contoh buruk politik di Indonesia ini. Welek tenan ini contoh ini. Enggak meneladani kaum muda ini. Cara-cara yang diambil oleh Gibran putrane Pak Jokowi ini untuk maju di cawapres. Dari soal MK, wah sudah bengek itu, marahi rusak politik ini. Melainkan mereka mesti bergandengan tangan. Mahasiswa, rakyat, dan semua TKN Ganjar Mahfud harus bergandengan tangan untuk membawa nilai-nilai yang mendasar dalam kehidupan politik bangsa. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di Ngompol, ngopini politik gini. Ini kubu TKN sepertinya memastikan jika Prabowo dalam debat kedua capres tanggal 7 besok itu tidak akan menyerang kubu lawan. Tenane. Ini janji ini disampaikan sama Bang Budiman Sujatmiko, orang yang dulu di PDIP sekarang dukung Prabowo, maupun Bang Habibur Rahman. Ya kok malah janji itu seperti mengoreksi perilaku cawapresnya sendiri. Ada apa ini? Ini yang dulu kan hobinya menjatuhkan lawan debatnya. Nah ini bentar-bentar harus ditanya balik nih. Ini ditujukan pada siapa ini? Jika mau nasihati cawapresnya, ya rasa isin, tidak usah malu. Sampaikan langsung saja. Langsung rasa nganggo pekewo. Kok pakai kandidat lain buat nasihati sulungnya Pak Jokowi kan repot nanti. Kan saat debat cawapres si anak lanang itu kan sok-sokan itu. Sok pinter, merasa lebih pandai, merasa lebih Inggris dibandingkan dengan dua cawapres lainnya. Cak Imin maupun Profesor Mahfud MD. Profesor loh, direndahkan, kualat. Nah Gibran itu pas debat kan sempat merendahkan dua pesaingnya dengan kata-kata yang tidak sopan menurut Begawan itu. Meski ada kata maaf loh, namun kalimat selanjutnya berkata begini, maaf ini pertanyaan terlalu sulit ya untuk Cak Imin. Kan merendahkan Cak Imin itu namanya. Itu kalimat yang disampaikan pada cawapresnya Pak Anies loh. Loh, ini cah cili orang genah. Waktu itu yang ditanyakan soal SGIE, istilah yang kemudian dibahas habis-habisan oleh netizen, dijeplok sama netizen akhirnya. Nah sementara serangan wali kota Solo pada Pak Mahfud itu tentang carbon capture stroke dan menilai jawaban Profesor Mahfud tidak seperti seharusnya sing dikarepke Gibran. Padahal Gibrannya ya ora mudeng. Tidakkah yang perilakunya nggak benar itu cawapresnya apa capresnya untuk pasangan nomor 2 ini? Kenapa dalihnya malah ditujukan pada kandidat lain? Ini Om Begawan malah tanda tanya ini. Nah ini apa Bang Budiman sama Bang Habibur Rahman atut takut ini sama bapaknya cawapres. Apa sekarang Pak Jokowi sekarang sudah sangat berubah menurut Om Begawan. Saya kenal itu Pak Jokowi sejak sebelum jadi wali kota, setelah selesai jadi presiden kok berubah. Wataknya sudah jadi penguasa dibandingkan sebagai pelayan rakyat yang saya kenal dulu. Apa komunikasi internal mereka sudah buntu renek dalane itu loh. Nggak jalan itu. Lah Om Begawan tahu lah. Banyak itu yang cerita sama saya ini. Bila lingkaran Mas Gibran itu ini lumayan steril. Steril ya, kedap air, kedap sulit ditembus itu. Bahkan kabarnya tim Prabowo nggak bisa kasih masukan, ngasih saran, raiso, wangel itu. Kebenarannya ini di mana ini? Ini jan-jane sing bener piye. Itu info yang Om Begawan dengar loh. Paling tidak ini dengan pernyataan dari petinggi-petinggi TKN. Ya seperti Pak Wowo ini pengen mengoreksi kelihatannya. Perilaku cawapresnya ini mendapat respon negatif dari berbagai masyarakat di Indonesia. Sampai di mana-mana ngomongnya kotaku bukan Gibran. Dan itu terus setiap hari disampaikan. Ya karena ini ada respon negatif terhadap cawapresnya Opa Wowo ini. Nah usai debat cawapres,
Berdasarkan analisis drone emprit, itu sebuah komunikasi yang memantau percakapan di medsos itu menyebutkan pembicaraan tentang Gibran cenderung negatif. Negatif. Berbeda dengan Profesor Mahfud MD maupun mau bagaimanapun, soalnya itu merugikan Prabowo Gibran kalau caranya itu. Bisa jadi hasil analisa ini yang membuat tim Prabowo mengingatkan Gibran, ngelek ke Gibran itu. Ya hanya caranya yang memuter-muter. Kayak wong biliar wae ngandani kono dadak ngentel rono. Kesuwen itu loh. Nah, ini belum lama Om Begawan bertemu dan ngobrol sama beberapa mahasiswa itu. Mereka mengakui sikap sok-sokan Gibran itu membuat para generasi milenial jadi ilfil. Tahu ilfil itu tidak simpatik, muak itu. Sama sekali atas situasi debat Cawapres kemarin itu. Mereka banyak menarik dukungan akhirnya. Dan merasa justru debat Cawapres membuka banyak hal. Yang akhirnya kalangan muda membenarkan beberapa opini yang Om Begawan sampaikan di konten-konten ngempel yang lalu. Ya, lega nih sebenarnya. Begitu tahu banyak mahasiswa yang harusnya intelektualnya sudah mulai baik dan sadar akan peristiwa politik saat ini. Lega ini Om Begawan menyampaikan pendapat di ngompol ini. Generasi muda kita masih menghargai etika, hebat. Menilai sopan santun tetap harus dijaga oleh para generasi Z, para milenial ini. Nah, setelah itu mereka juga mengakui baru merasa ini para mahasiswa ini. Majunya Gibran jadi cawapres itu memang mesti dilawan kok. Iya, ini perlu dilawan. Ini tidak sekedar kepantasan saja. Bukan hanya soal kekuasaan saja. Tidak pula contoh buruk politik di Indonesia ini. Welek tenan ini contoh ini. Enggak meneladani kaum muda ini. Cara-cara yang diambil oleh Gibran putrane Pak Jokowi ini untuk maju di cawapres. Dari soal MK, wah tetek bengek itu marahi rusak politik ini. Melainkan mereka mesti bergandengan tangan. Mahasiswa, rakyat, dan semua TKN Ganjar Mahfud harus bergandengan tangan untuk membawa nilai-nilai yang mendasar dalam kehidupan politik bangsa ini. Ingat ya, ingat ini. Menurunnya pendukung Prabowo Gibran itu disebabkan tidak ada kekompakan di antara keduanya. Bahasa politiknya itu ada kontradiksi. Kontradiksi ini siji ngalor, siji ngidul, siji ngulon, siji ngetan. Orang ketemu ini. Ya usianya aja terpaut jauh. Cara berpikirnya juga orang klop no. Sing siji empuk-empukan, sing siji atos-atosan. Nah, ini kembali soal janji debat mendatang ini. Ini tanggal 7 Januari besok itu. Yang katanya Prabowo tidak mau merendahkan lawannya. Ini karpe ngopo ini? Ini maksudnya gimana nih? Sebenarnya bila kita benar-benar mau melihat dengan jernih, dengan hati yang jernih itu, apa benar Opawowo punya kemampuan itu untuk tidak menyerang lawannya? Lawang temperamen emosional kok orang nyerang. Oh, lale nyerang. Nah, kemampuan keilmuan yang bisa menangkal argumentasi, membantah perspektif, apalagi bertarung ilmu dengan Pak Anies dan Pak Ganjar. Ya, bagaimana caranya? Coba dipikir piye caranya. Ingat loh ya, debat Pilpres itu sangat menguras energi loh, pikiran, argumentasi, narasi. Itu kuras habis-habisan untuk menjawab pertanyaan lawan maupun panelis. Dalam debat pertama saja, dalam setiap jeda debat, Opawowo sudah kayak petinju. Olahragawan bela diri itu loh, butuh mengelam banyak keringat. Keringat itu sak grontol-grontol, dikipasi barang, lalu dibisiki banyak orang. Malah jika ngompol dapat rekaman, itu situasinya waktu debat, jeda debat itu, atau awal sebelum debat digelar. Capres yang usianya sudah manula itu harus di briefing benar-benar itu oleh orang-orang di sekelilingnya. Nah, sebagai orang yang berusia hampir 73 tahun, ikut kontestasi Pilpres dan debat, ya memang perlu kita hargai lah meskipun wis tuwek gitu loh. Tapi berpikir keras dalam waktu 1,5 jam dengan materi yang sangat berat, harus menyampaikan narasi yang sangat berat, sementara lawannya masih berusia 54 tahun. Dengan latar belakang pendidikan yang lebih mumpuni. Ya jelas ora podo, tidak sepadan, tidak seimbang loh. Ini harus diakui dan masyarakat harus tahu, harus paham, harus mengerti
supaya memilih pemimpin ora keliru itu loh. Selain itu Pak Anies dan Pak Ganjar itu politisi tulen dengan pengalaman memimpin provinsi, jadi gubernur. Yang satu gubernur 2 kali dan sukses di Jawa Tengah, yang satu di DKI. Itu provinsi paling hebat di Indonesia ini. Makin jomplang lah loh. Jarak kemampuan capres nomor 2 itu dibandingkan dengan nomor 1 dan nomor 3. Lah makanya saat TKN bilang jika tidak akan menyerang capres lain, itu bukan disebabkan menjaga etika adat atau menghormati capres lain. Oh bukan. Bukan begitu mungkin maksudnya. Tapi ya karena tidak punya kemampuan soal itu. Ngeles itu jenenge. Wow. Alasan tok wae. Wong dalam debat pertama itu silahkan dicek. Dicek aja. Kemarin banyak itu. Rekam jejaknya belum lama loh. Pak Wowo lebih dari 4 kali menyatakan setuju dengan pernyataan Pak Ganjar. Melu dengan Pak Ganjar. Dengan penilaian itu kan sudah jomplang bahwa Pak Ganjar lebih cerdas, lebih masuk akal. Dia jelas lebih suka kalimat setuju. Boleh aman ya anggota DPR, wah setuju. Karena nggak punya hal yang perlu disampaikan lagi. Sebab pernyataan tidak setuju membuatnya harus memeras otak lagi. Boleh jawaban meneh apa meneh untuk membantah pertanyaan atau menyampaikan narasi. Jadi mumet meneh Pak Wowo ini. Dan memaksa otak yang sudah rentah untuk berpikir bisa berbahaya nanti. Ingat loh Pak Prabowo itu kesehatannya sudah tidak fit lagi, tidak 100%. Ya kita doakan aja tetap sehat loh. Jadi pernyataan TKN itu lebih pada mencoba beralibi saja. Seolah-olah capres mereka itu memiliki fatsun, menghormati kandidat lain, akhirnya punya etika, biar punya adab itu. Faktanya ya memang tidak ada kemampuan mematahkan argumentasi lawan, belas, bluk gitu, nggak ada itu loh. Ya, kondisi ini sejatinya sama saja dengan para pendukungnya itu. Pendukungnya capres nomor 2 ya padha wae itu. Yang bilang kita temui di tempat kumpul, sering menghindar. Angger ditakoki ora jawab. Untuk banyak berdiskusi soal program capres ora duwe jawaban. Langsung disampaikan bagi susu gratis sama makan gratis lainnya orang mudeng. Ya tanya saja mereka, apa program unggulan mereka? Ya, yang coba ditawarkan Prabowo, enggak ada. Mereka hanya mengandelin apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi aja, nerusin gitu loh. Daelehnya sih mau melanjutkan, tapi ya mboh itu. Lah memang tawaran Pak Ganjar apa mau merubah kebijakan yang sudah baik? Ya enggak. Pak Ganjar akan meneruskan program-programnya Pak Jokowi yang sudah baik. Justru 21 program unggulan Pak Ganjar dan Profesor Mahfud itu melengkapi program yang sudah jalan, yang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi dan nilainya baik gitu loh. Nah ini kalau ada pihak-pihak yang menyebut ini ada lagi nih yang mau memfitnah Pak Ganjar ini. Katanya Pak Ganjar itu mau menghentikan bansos. Wah ini fitnah ini. Ini orang bener. Itu pernyataan yang menyesatkan. Sampai detik ini justru TPN sedang mengkaji apakah kualitas maupun kuantitas bansos bisa lebih ditingkatkan lagi. Inilah gunanya pilpres, gunanya debat, gunanya adu program supaya rakyat bisa menilai siapakah capres yang benar-benar memiliki kemampuan menggantikan Pak Jokowi. Bukan sekedar menggantikan, tapi meneruskan Pak Jokowi. Indonesia ini bukan kerajaan loh, Bung. Jadi tidak ada dosa atau misalnya ada klaim hanya anaknya yang bisa seperti Jokowi. Enggak. Ingat loh, Jokowi dengan Gibran itu beda jauh. Bukan saja usianya, bukan hanya pengalaman politiknya, tapi cara merumuskan masalah serta mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi rakyat. Ya ora podo, tidak sama. Gibran itu terlihat mumpuni di Solo tok. Iya no, itu kan gegara menteri-menterinya bapaknya, pembantu-pembantu bapaknya yang pada cari muka, cari selamat aja no, agar tetap bisa menjabat. Ini menurut Begawan loh ini. Kenyataannya sih nggak fitnah ini. Makanya mesti kuncurkan APBN ke Solo sebanyak-banyaknya. Nah, bila Gibran saja dengan Pak Jokowi beda, maka tidak ada landasan argumen atau bukti valid bahwa Prabowo bakal menyamai apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Belas renek itu. Melihat rekam jejaknya saja kita tahu kedua orang yang sangat berbeda dan hanya demi memenangkan pilpres saja.
Nah, bisa-bisanya Pak Wowo disebut sebagai penerus Pak Jokowi. Ora iso, jauh beda. Ya inilah ngopini Om Bengawan dalam ngompol. Sampai jumpa ya. Lain waktu kita teruskan. Dadah.